Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan materi kita selanjutnya, yaitu perkembangan sosial, ekonomi, dan politik pada masa awal reformasi. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit, yaitu tentang masa awal reformasi. Tentunya banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi pada sebelum masa reformasi. Pada pemerintahan Soeharto terjadi krisis moneter seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, di mana pada memasuki pertengahan 1997 uang rupiah anjlok dari 8.000 hingga ke 12.000, padahal sebelumnya 2.200 per tahun. Soeharto menyiasatinya dengan melakukan kampanye makan tiwul, dan itu disiarkan di televisi. Dan pada tahun 1997 hingga 1998 terjadi juga penculikan aktivis pada masa itu dengan proses penghilangan secara paksa atau penculikan, dan terjadi pada menjelang pemilu tahun 1997. Peran wanita yang penting pada masa sosial sebelumnya menjadi terikat dan tunduk pada politik pakem patriarki akhirnya kembali disuarakan oleh kaum feminis di Indonesia dan diikuti oleh perempuan-perempuan yang berpendidikan, dan kembali mereka ingin menyuarakan hak kesetaraan mereka. Pada tanggal 13 Mei 1998, para mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi damai dengan mendatangi kantor-kantor DPR dan MPR. Tapi aparat malah menembak mereka dan 4 orang gugur pada waktu itu. Ia akan melanjutkan perkembangan politik ekonomi pada masa pemerintahan. Setelah Soeharto diberhentikan pada tanggal 21 Mei 1998, diangkatlah B.J. Habibie yang merupakan wakil presiden Soeharto. Tugas yang diemban oleh Presiden Habibie adalah untuk mengembangkan dan melaksanakan reformasi dan untuk memperbaiki kekacauan-kekacauan yang terjadi pada masa rezim Soeharto. Salah satunya yaitu krisis moneter, peraturan pemerintahan, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan tugasnya ini, ia berjanji akan menyusun pemerintahan yang bertanggung jawab sesuai dengan tuntutan perubahan yang digelarkan pada era masa pergerakan reformasi tahun 1998. Pemerintahannya akan menjalankan reformasi secara bertahap dan konstitusional, serta komitmen terhadap aspirasi rakyat untuk memulihkan perekonomian dan politik pada masa awal reformasi. Dalam pidato pertamanya pada tanggal 21 Mei 1998, dia menyatakan tekadnya bahwa dia akan melaksanakan reformasi. Beberapa poin penting dalam pidatonya dapat kita simpulkan dalam 3 poin, yaitu yang pertama, di bidang politik, Habibie ingin memperbarui perundang-undangan untuk meningkatkan kualitas perpolitikan Indonesia yang bernuansa pemilu. Poin yang kedua yaitu di dalam bidang hukum ingin meninjau kembali perundang-undangan subversi. Dan yang poin yang ketiga yaitu di bidang ekonomi, di mana B.J. Habibie ingin mempercepat selesainya perundang-undangan dan menghilangkan praktik-praktik monopoli serta persaingan yang tidak sehat. Seperti yang dijelaskan pada pidato pertamanya, di sini pemerintahannya akan berdasarkan aspirasi rakyat dengan mengutamakan sosial politik dan meningkatkan demokrasi dalam dunia perpolitikan serta meningkatkan kepastian hukum. Selain 3 poin utama yang menjadi tujuan dalam pemerintahan Habibie, terdapat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahannya. Yang pertama yaitu pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Sehari setelah dilantik, B.J. Habibie berhasil membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet Reformasi Pembangunan ini terdiri atas 36 menteri, 4 menteri negara sebagai pemimpin koordinator, 20 menteri negara sebagai pemimpin departemen, dan 12 menteri lainnya memimpin tugas-tugas tertentu. Pada sidang pertama Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 25 Mei 1998, di sini Habibie mengarahkan pemerintahan bahwa untuk mengatasi krisis ekonomi dapat dilakukan dengan 2 sasaran pokok. Yang pertama yaitu mengembalikan bahan pokok makanan untuk masyarakat, yang kedua yaitu menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat. Habibie juga memerintahkan
perlu diperbarui yaitu perundang-undangan tentang pemilu, perundang-undangan tentang partai politik dan Golkar, perundang-undangan tentang kekuasaan MPR, DPR, dan DPRD, serta undang-undang tentang pemerintahan daerah. Menindaklanjuti adanya tuntutan yang begitu kuat pada reformasi politik, maka beberapa pihak mengajukan amandemen Undang-Undang 1945. Hal ini didasarkan bahwa kekacauan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru bisa jadi disebabkan oleh salah satu sumbernya Undang-Undang 1945. Selanjutnya kebijakan Habibie yaitu sidang MPR pada tahun 1998. Sidang ini dikarenakan adalah tuntutan mahasiswa dan golongan intelektual yang ingin mereformasi segala bidang, bukan hanya ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Hasil dari ketepatan MPR yaitu yang pertama mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 tanpa melalui referendum. Yang kedua menghapuskan mata pelajaran P4. Masa jabatan presiden hanya dibatasi selama 2 kali tugas dan itu selama 5 tahun. Agenda reformasi meliputi pemilihan umum, ketentuan untuk memeriksa kekuasaan pemerintah, dan pengawasan yang baik, dan berbagai perubahan terhadap dui fungsi ABRI. Serta selanjutnya tentang hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan pembebasan narapidana politik dan tahanan politik. Selanjutnya dalam bidang reformasi politik, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Presiden Habibie. Yang pertama, diberlakukannya otonomi daerah yang lebih demokratis dan lebih luas. Dengan kebijakan yang disepakati dari otonomi daerah serta pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah, diharapkan akan meminimalkan ancaman disintegrasi bangsa. Otonomi daerah ditetapkan melalui TAP MPR pada tahun 1998. Selanjutnya yang dilakukan oleh B.J. Habibie yaitu kebebasan berpolitik yang dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Sebelumnya, dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik, pada pertengahan bulan Oktober 1998 sudah tercatat sebanyak 80 partai yang berdaftar. Selanjutnya, menjelang pemilihan umum, partai politik yang terdaftar mencapai 141 partai. Setelah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum, menjadi sebanyak 95 partai. Dan yang berhak mengikuti pemilihan umum sebanyak 48 partai saja. Dalam hal kebebasan berpolitik, pemerintah juga telah mencabut larangan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan mengadakan rapat umum. Dalam hal menghindarkan munculnya penguasa yang otoriter dengan masa kekuasaan yang tak terbatas, diberlakukannya pembatasan masa jabatan presiden. Seorang warga negara Indonesia dibatasi menjadi presiden sebanyak 2 kali dalam rentang waktu 5 tahun. Kebijakan Presiden Habibie selanjutnya yaitu pemilu 1999. Pada pelaksanaan pemilu 1999, boleh dikatakan sebagai salah satu hasil yang terpenting lainnya yang dicapai Habibie pada masa kepresidennya. Pemilu 1999 adalah penyelenggaraan pemilu multipartai yang diikuti oleh 48 partai politik. Sebelum menyelenggarakan pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang partai politik, tentang pemilu, dan tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Tidak seperti yang diprediksi oleh beberapa pihak, pemilu pada tahun 1999 cukup sukses. Ini dikarenakan bahwa tidak ada kekacauan dan lebih damai daripada pemilu-pemilu tahun sebelumnya. Bisa dilihat bahwa pada pemilu tahun 1999 yang meninggal cuma 19 orang dengan kekacauan dan kecelakaan. Sedangkan jika dibandingkan dengan pemilu pada tahun 1997 dengan 327 orang yang meninggal dengan 3 partai. Hal ini sangat membuktikan bahwa rakyat lebih rileks dan lebih bisa menyatakan pendapatnya secara bebas pada pemilu tahun 1999 ini. Satu peristiwa penting yang terjadi pada masa Habibie yaitu pelaksanaan referendum Timur Timur untuk permasalahan Timur Timur yang merupakan warisan dari pemerintah sebelumnya. Harus diakui, masuknya negara Timur Timur ke Indonesia
yang berdasarkan TAP MPR tidak diakui oleh negara internasional. Meskipun sebenarnya Indonesia tidak berambisi untuk menguasai wilayah Timur Timur, akan tetapi Indonesia telah berkorban banyak, baik dalam pembangunan serta untuk pendamaian di wilayah negara Timur Timur. Di berbagai forum internasional, Indonesia selalu dipojokkan. Pihak-pihak yang kontra dan tidak menyetujui tetap ingin melaksanakan referendum untuk membiarkan Timur Timur memilih otonomi atau kemerdekaan. Rakyat Timur Timur melakukan jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999. Pada tanggal 4 September 1949, akhirnya PBB mengumumkan hasil dari jajak pendapat tersebut. Sebanyak 78,5% yang menolak, sedangkan 21,5% menerima. Maka hasil dari itu berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa, akhirnya B.J. Habibie memutuskan untuk melepaskan Timur Timur dari negara Indonesia. Pada reformasi di bidang ekonomi, B.J. Habibie melakukan kebijakan dengan mengikuti saran-saran dari Dana Moneter Internasional yang dimodifikasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia yang semakin memburuk. Reformasi ekonomi mempunyai 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. Yang kedua, memperkuat baris sektor real ekonomi. Yang ketiga, menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akibat kritis. Pada reformasi di bidang hukum, sesuai dengan TAP MPR pada tahun 1998, reformasi di bidang hukum diarahkan untuk menanggulangi krisis dan melaksanakan agenda reformasi di bidang hukum yang sekaligus dimaksudkan untuk menunjang upaya reformasi di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Keberhasilan menyelesaikan 68 produk undang-undangan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu hanya dalam waktu 16 bulan, setiap bulan rata-rata dapat dihasilkan sebanyak 4,2 undang-undang yang jauh lebih banyak dari angka produktivitas legislatif selama masa Orde Baru yang hanya punya tercatat sebanyak 4,07 undang-undang per tahun atau 0,34 per bulan. Untuk meningkatkan kerja aparatur penegak hukum, organisasi kepolisian telah dikembangkan keberadaannya sehingga terpisah dari organisasi Tentara Nasional Indonesia. Dengan demikian, fungsi kepolisian negara dapat lebih terkait ke dalam kerangka sistem penegak hukum. Tekad untuk mengadakan reformasi menyeluruh dalam kehidupan nasional telah berulang kali ditegaskan oleh B.J. Habibie bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi negara yang selama ini seakan-akan disakralkan haruslah ditelaah kembali untuk disempurnakan sesuai dengan kebutuhan zaman. Penyempurnaan Undang-Undang Dasar dipandang penting untuk menjamin agar pemerintah di masa-masa yang akan datang semakin mengembangkan sesuai dengan semangat demokrasi yang ditujukan ke arah perwujudan masyarakat madani yang dicita-citakan. Untuk itu, di era pemerintahan B.J. Habibie, ketepatan MPR mengenai keharusan dilakukannya referendum lebih dahulu sebelum diberlakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar tersebut. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan selanjutnya masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur menjadi presiden pada tanggal 20 Oktober 1999. Hasilnya dia mengalahkan calon presiden berikutnya yaitu Megawati Soekarno Putri, dan pada tanggal 21 Oktober Megawati Soekarno Putri mengalahkan Hamzah Has untuk menjadi wakil presiden. Akhirnya terbentuklah Presiden Gus Dur dan wakilnya Megawati Soekarno Putri. Kebijakan yang dilakukan Gus Dur adalah untuk menciptakan reformasi, yaitu membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini adalah kabinet koalisi dari partai-partai politik yang sebelumnya mengusung Abdurrahman Wahid
menjadi presiden, yakni PKB, Golkar, PPP, PAN, dan PK dan PDIP. Di awal pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid ini membubarkan dua departemen, yakni Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, dengan alasan perampingan struktur pemerintahan. Selain itu, pemerintah berpandangan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh kedua departemen tersebut dapat ditangani oleh masyarakat sendiri. Dari sudut pandang politik, perubahan Departemen Penerangan merupakan salah satu upaya untuk melanjutkan reformasi di bidang sosial politik, mengingat departemen ini merupakan salah satu alat pemerintah Orde Baru dalam mengendalikan media massa, terutama media massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Pembubaran Departemen Penerangan dan Sosial diiringi dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut melalui keputusan Presiden nomor 355 tahun 1999. Sedangkan penjelasan mengenai tugas dan fungsi termasuk susunan organisasi dan tata kerja departemen ini tertuang dalam keputusan Presiden nomor 136 tahun 1999. Nama departemen ini berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan atau DKP. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 165 tahun 2000, pembentukan departemen ini memiliki nilai strategis, mengingat hingga masa pemerintahan Presiden Habibie, sektor kelautan Indonesia menyimpan kekayaan daya alam besar
Zidan.